selama saya jadi pengacara tidak pernah saya teriak-teriak. Nanti dikira saya kurang sopan ya. Oh iya. Nah, kita kurang sopan. Kita itu kalau itu kira-kira tidak menuduh, tidak kena, kebanyakan juga beberapa kali sidang ya tidak ada yang saya harus teriak karena hakimnya juga sopan. Kalem marsiker. Artinya? Yang penting saya tenang, tidak marah-marah, tidak teriak-teriak seperti orang tidak sopan, ya toh? Iya. Harus fatsun lekhetnya. Apa ini? Fatsun lekhetnya itu harus kesopannya itu ada. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tetap semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang memotivasi, menginspirasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya ingin menghadirkan sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang istimewa karena pada kali ini saya akan bertemu dengan seorang tamu. Beliau adalah seorang advokat atau lawyer tertua di Indonesia, lawyer tersenior di Indonesia. Nah, gimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Oke friends, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak RM Setioharjo SH. Beliau adalah lawyer atau advokat tertua di Indonesia. Waduh, gimana ceritanya nanti ya? Langsung kita ketemu dengan Pak Setio ya. Assalamualaikum Pak Setio, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik Pak? Ya, terima kasih. Sehat ya Pak ya? Ya. Ini menarik sekali Pak Setio. Pak Setio adalah lawyer atau advokat tertua se-Indonesia. Nah, bicara tentang tertua atau tersenior ini Pak, jadi pengen tahu usia Bapak sekarang ini berapa Pak? Kalau mengenai usia, sebetulnya saya kalah tua dengan Profesor Adnan Buyung. Tetapi menjadinya pengacara dulu saya, karena beliau itu dulu jaksa agung, setelah pensiun baru ke jadi pengacara. Jadi pengacara. Jadi sama-sama kelahiran 1934. Pak Adnan Buyung juga 1934. Saya juga. Nah, jadi tua juga. Kalau tertua Pak Adnan Buyung, tapi profesi berprakteknya duluan Pak Setio. Jadi pengacara dulu saya. Karena beliau itu belum pensiun waktu itu. Setelah pensiun baru jadi pengacara. Baru beracara. Ya, nanti supaya oh ya, jadi sama-sama kelahiran tahun 1934 ya Pak ya? Kelahirannya sama, 1934, cuma bulannya dia lebih beracaranya kemudian ya? Iya. Oh ya, jadi kelahiran tahun 1934, bisa dihitung sendiri kira-kira 80 sekian ya? Orang lain tahu bahwa Adnan Buyung itu juga tua sekali, tapi tua umurnya, tapi kalau prakteknya jadi pengacara itu duluan Pak Setio ya. Jadi tahun berapa Bapak mulai beracara? Saya beracara itu pada tahun 1957. 1957. Saya juga belum lahir ya. Kayaknya di sini semua belum ada yang lahir ya. 1957 pada waktu itu kasus pertama apa Pak yang ditangani kalau mungkin masih ingat? Kalau sudah sekian banyak perkara itu ya lupa ya. Iya, udah setengah abad ya, jadinya lupa ya. Iya. Saya aja baru menemukan surat kuasa aja, bukan yang 57 tapi 21 Maret 1958. Wow, masih ingat ya. Jadi Bapak mulai beracara tahun 1957 ya. Iya. Kemudian pada waktu itu apa namanya? Memang sudah lulus dari sarjana hukum ya? Oh belum? Karena pada saat itu pengacaranya kurang lebih ya cuma 5 orang, tidak ada banyak.
Nah, dan itu juga ada SMK saja jadi pengacara. Dari SMK pun bisa. Pengacara. Bukan hukum, sarjana tapi hukum. Anu lain. Lain. Itu boleh, tidak ada ujian kode etik, belum ada seperti itu. Waktu itu. Pada waktu itu belum ya. ada. Kalau sekarang lebih ketat lagi ya Pak ya. Sekarang ada ketat lagi. Harus sarjana hukum, harus ada ujian segala. Iya. Ya loh? Iya. Kemudian pada waktu itu memang langsung terjun ke dunia kepengacaraan atau memang sebelumnya ada pekerjaan yang lain, Pak Setio? Terjun di dunia pengacaraan memang. Tapi kemudian saya sambil dengan yang lain karena pada saat itu kan saya juga ada pekerjaan yang lain juga. Ya, apa Pak waktu itu Pak sibuk apa? Ya? PT Firama Karya. Oh, pada waktu Jakarta. itu ya. Nah, tapi juga saya nyambi juga. Jadi nggak ada hubungannya, yang satu ilmu hukum, yang satu teknik ya Pak nih ya? Jadi satu pada waktu bisa ya? Iya. Wow, luar biasa sekali. Iya. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang kalau disambi-sambi untuk seorang lawyer kayaknya susah ya Pak ya? Bisa. Dulu kan pengacara itu tidak ada ujian segala. Iya. Hakimnya saja ada yang... Nah ini ya Pak Setio ya, pada saat beracara itu kan kadang-kadang atau begini, kita awam melihat bahwa seorang profesi lawyer atau advokat itu selalu ketika beracara atau melakukan pembelaan itu seperti kayak orang bertengkar, harus berteriak-teriak seperti dengan musuhnya gitu. Apakah seorang lawyer atau advokat harus berperilaku seperti itu? Seperti yang kalau kita lihat di TV-TV itu ya Pak ya? Kayaknya wah serem sekali, kayak mau berperang. Nah, apakah harus seperti itu? Selama saya jadi pengacara tidak pernah saya teriak-teriak. Nanti dikira saya kurang sopan ya. Oh iya. Nah, kita kurang sopan. Kita itu kalau itu kira-kira tidak menuduh, tidak kena, kebanyakan juga beberapa kali sidang ya tidak ada yang saya harus teriak karena hakimnya juga sopan. Sopan itu. Kecuali kalau kira-kira itu tinggal satu kalimat saja. Bagaimana? Kalahkan misalnya, saya pikir-pikir dulu. Apa saya banding untuk dia, saya pikir-pikir dulu. Itu kalimat-kalimat yang ya agak sopan lah. Ya toh? Jadi kami sebagai orang tua ya saya kira, itu dulu kan ya diberi pelajaran budi pekerti dan sebagainya, itu kita juga harus punya keyakinan kalimat-kalimat hukumnya tuh kalem marseker tuh tenang tapi pasti. Kalem marseker. Artinya? Yang penting saya tenang, tidak marah-marah, tidak teriak-teriak seperti orang tidak sopan, ya toh? Iya. Harus fatsun lekhetnya. Apa ini? Fatsun lekhetnya itu harus kesopannya tuh ada. Tetap ya Pak ya. Ada lagi saya punya juga S3. Sabar senyum santun. Saya harus santun terhadap di muka majelis sidang. Kita menghormati ke majelis. Tidak terus teriak-teriak, itu kurang sopan. Ya toh? Kalau memang disalahkan, ya sudah nanti kita pikir-pikir dulu. Nanti apa saya banding, apa bagaimana, nanti bandingnya nanti gimana. Asal dasar hukumnya itu ada keyakinan itu buktinya akurat, buktinya itu kuat dan sebagainya. Ada keyakinan. Keyakinannya Pak ya. Jadi nggak perlu berteriak-teriak, nggak perlu menjelek-jelekan yang pihak lawan, katakanlah seperti itu ya. Apalagi suap menyuap, aduh, saya hindari itu. Ini untuk saya juga baca dalam beberapa artikel memang yang menjadi ciri khas dari Pak Setio ini adalah 3S tadi ya Pak ya. Sabar, senyum, santun. Nah, ya. Baik itu artinya. Iya. Gitu. Iya. Kalau misalnya Pak, tapi kalau saya diam, tidak banding, tidak dan sebagainya, misalnya putusan seperti itu, ada saksi yang seperti itu, saya juga harus membantah atau bagaimana. Saya takut kalau, saya diam itu berarti setuju. Still schweigen. Diam berarti setuju. Saya harus punya reaksi bagaimana, tergantung. Reaksinya itu jangan sampai
reaksi terlalu gegabah Mbak Karuan, itu jangan. Iya, iya. Ya toh? Iya. Iya. Pak, kadang ini apa namanya? Ini mungkin agak dalam sedikit ya. Seorang pengacara itu apa harus berintegritas ya Pak ya. Ya, Jadi ya, ya, ada ya. moral hazardnya Ya, juga, ya, istilahnya ya. kanan kiri oke, misalnya Ya, ya. seperti itu. Nah, Ya. bagaimana supaya istilahnya tetap berintegritas terhadap profesi, tetap istiqomah gitu Pak, bahwa apa namanya, apa yang dilakukan ini memang benar-benar untuk keadilan Pak, apa yang selama ini menjadi Ya semua pegangan itu Pak kan Setio? demi keadilan toh. Mhm. Ya toh? Kita kan sekarang itu harus hati-hati. Saya bilang zamannya itu enggak perlu saya omongkan lagi yang sopnya. Tapi saya harus hati-hati. Tapi jangan terlalu diam. Diam itu artinya terus setuju, jangan. Ya kita harus misalnya kok diginikan. Nah, saya juga bisa bukan menolak, tapi saya juga di muka sidang itu saya akan membantu. Nah, itu tidak demikian. Itu tidak demikian. Dan tidak perlu berapi-api Oh, ya Pak tidak ya? perlu. Yang penting ada keyakinan, ya toh? Iya. Ada dasar hukumnya yang kuat. Semua kan didukung oleh bukti pendukung yang kuat, yang akurat. Iya. Iya. Semua itu harus didukung dengan bukti pendukung yang kuat. Yang kuat. Jadi kalau tidak ada bukti pendukung yang kuat, ya sudah, oh ini gimana? Nanti kalau memang yang saya bela itu perkaranya itu ya, ya ada toh, yang ya sudahlah, yang penting nanti. Ada bukti juga, sudah ada perkara, sudah di bawah dasar, pengadilan negeri kalah, pengadilan tinggi kalah, Mahkamah Agung kalah, tapi saya punya keyakinan, wah ini kalau saya gugat, saya nanti nipis. Tapi enggak, saya punya keyakinan ternyata karena waktu itu ada subjek-subjek hukum yang seharusnya dia paling berhak ditarik dalam gugatan, saya yang gugat, menang. Ya, ya. Menang itu. Karena ada keyakinan dan ada keyakinan, ada bukti-bukti yang kuat bukti ya. yang kuat. Anak kandung tidak ditarik dalam gugatan, padahal itu pembagian warisan hanya. Misalnya dalam kasus itu, warisan ya Pak. Tidak saya sebutkan di pengadilan mana, saya tidak Iya. sebutkan. Misalnya Pak Setio, ini perkara menang dan kalah ya, ketika beracara ya. Bahwa kalah itu sebuah keniscayaan, bisa jadi kalah kan. Nah, bagaimana menerima kekalahan itu selama ini Pak Setio? Penasihat hukumnya klien ya kita bilang, ya sudah apa adanya, kita sudah berbuat, berjuang untuk situ, ya toh, meskipun dikalahkan ya kita kalau berpikir tadi tenang, tapi kita harus pastinya bagaimana nanti. Jadi sampaikan saja apa adanya ya Pak ya. Akan janji dan sebagainya, tapi saya harus karena memang tidak jujur dan profesional, itu yang penting. Karena memang tidak janji-janji seperti yang tadi Bapak bilang ya. Tidak mau janji. Yang penting saya jujur, profesional. Jujur itu loh, ya sudah di dalam batin. Saya harus kalau marsikir tadi. Iya. Tenang, tapi pastilah. Ada Tuhan toh. Iya. Saya selalu ke atas. Iya, itu yang paling penting juga ya Pak ya. Asal jujur benar paling atas. Iya. Perjalanan menjadi lawyer selama 62 tahun ya Pak ya. Ini bukan perjalanan yang singkat ya, perjalanan yang cukup panjang. 62 itu 58 ya. Iya, 62 tahun ini. Nah, bagaimana seorang Setio Harjo ini mempunyai satu konsistensi terhadap profesi Pak. Jadi bisa istilahnya istiqomah dalam berprofesi ini Pak. Yang dilakukan apa? Sedemikian cintanya kah dengan profesi ini Pak sehingga sampai 62 tahun? Sampai sekarang masih jadi pengacara sejak tahun 57 sampai sekarang kan masih cinta saya. Hal-hal apa saja Pak yang membuat tetap dengan profesi ini? Ya, saya selalu berharap juga kepada yang di atas ya, Tuhan ya. Asal saya jujur profesional ya, bagaimana lagi lah. Saya harus berjuang. Membela keadilan tadi ya? Membela keadilan, jangan sampai dicederai keadilan itu. Negara kita negara hukum, berdasarkan keadilan, bersandarkan keadilan. Ya toh? Nah gitu. Kalau sudah sebegitu saya juga masih mantep jadi pengacara. Ya toh?
Itu yang membuat mantap itu adalah memang apa namanya concern terhadap, peduli terhadap hal-hal yang harus dibela untuk mencapai keadilan ini ya Pak ya. Apalagi zaman sekarang ini kayaknya keadilan itu sudah sesuatu yang sangat apa namanya langka, benar nggak sih? Asal jangan dibeli. Iya, oh iya betul ya Pak ya. Iya. Keadilan itu betul sekali. Tetap profesional ya, negara kita dan jujur tadi ya. Negara hukum yang berasaskan keadilan. Itu begitu loh. Dalam sekian beracara ini ada nggak Pak yang paling berkesan terhadap kasus-kasus yang pernah ditangani? Barangkali masih ingat Pak? Ya kadang-kadang kami itu sangat alhamdulillah istilahnya dengan Tuhan kok banyak yang menang gitu misalnya tidak untuk ya. Tapi belum bisa dieksekusi misalnya gitu. Tapi masih ya gitu kira-kira sebagai harus memberikan contoh. Jadi kadang-kadang hanya apa namanya menang di atas kertas gitu ya Pak ya. Itu masih ada kasus-kasus seperti itu ya. Saya sebutkan mana yang dipersulit eksekusinya. Saya tidak akan. Ya ini fenomena ya, ternyata fenomena seperti itu masih ada. Kehensenak itu satu. Di sana saya lihat Pak, apa namanya ada Bapak Advokat Indonesia ditandatangani oleh Profesor Todung Mulya Lubis. Itu bertepatan dengan apa namanya dinobatkannya Bapak sebagai advokat atau lawyer tertua se-Indonesia ya, sepertinya itu ya Pak ya. Todung Lubis dan siapa lagi ada itu. Ditandatangani oleh Todung Mulya Lubis itu. Jadi saya juga terkejut kenapa waktu tiba-tiba di Jakarta waktu itu ya Pak ya? Iya, tiba-tiba tidak. Dulu kok saya dapat dari Profesor Lubis saya sebagai Bapak Advokat Indonesia. Iya. Sudah, saya terima kasih main ya. Iya, penghargaan yang luar biasa ya Pak ya. Ada yang begitu. Pak Setio, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk para lawyer muda di sana supaya tetap bisa semangat dalam menjalani profesi, kemudian juga tetap jujur, profesionalitas dijaga dan berintegritas gitu. Kira-kira apa Pak pesan-pesan untuk saya juga mendoakan juga generasi muda itu juga istilahnya harus jujur tadi. Iya. Karena sekarang itu ada cobaan-cobaan, godaan-godaan, ya toh? Iya, banyak sekali ya Pak ya. Tidak bilang suap, tapi itu sudah ada. Banyak godaan. Itu saya menghindari gitu. Iya. Ya itu, itu yang itu. Satu, yang generasi muda, janganlah itu, tapi tetap jujur, profesional. Iya. Itu ada Tuhan, kalau kita sudah gitu ya. Gitu. Serahkan. Saya tidak akan menasihati yang macam-macam nanti budi pekerti orang itu bukan. Iya. Saya yang penting mudah-mudahan generasi muda itu berlanjut. Ada Verlengstuk. Verlengstuk apa Pak? Verlengstuk. Berkelanjutan. Oh, berkelanjutan. Berkelanjutan dengan jujur dan profesional itu yang saya tangani, yang saya alami itu kalau kelihatannya enak dirasakan. Dirasakan enak tuh. Iya. Ini resep awet. Itu karena saya resep panjang umur juga ya Pak ya. Jadi baru umur 87 ya. Oh, baru 87. Belum 100 kok. Jadi dengan melaksanakan seperti itu ya, apa adanya, jujur dan sebagainya tadi itu lebih merasa nyaman ya Pak ya. Karena bisa tidur tuh kan. Tapi cekot-cekot mikir-mikir yang apa yang saya lakukan kemarin kalau saya gini, begitu. Betul juga. Ya, kira-kira begitu kalau untuk generasi muda. Iya. Prinsip yang saya pegang adalah pasrahkan dipolah, polah ning pasrah. Artinya, apabila saya sudah berusaha semaksimal mungkin, apapun hasilnya saya serahkan pada yang di atas. Kira-kira gitu. Penting sekali ini ya. Apa namanya, sekian kalimat tadi, tapi cukup dalam Pak. Namanya maknanya ya Pak ya. Sampai saya itu selalu mikir, dulu masih kuat ya. Apanya kantor juga ada yang di Batam, ada di pada waktu itu ya, di Jakarta dan sebagainya. Tapi pusatnya kan Jogja ini. Iya, sekarang tetap di Jogja kota kelahiran. Ya. Oke, menarik sekali Pak Setio bincang-bincang di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan ngobrol ini di channel Story Asik. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa memberikan banyak manfaat, bisa memberikan banyak pencerahan untuk penonton Story Asik, khususnya untuk para lawyer muda ya Pak ya, yang sekarang ini masih terus berjuang dalam
mengerjakan tugas-tugasnya ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Setio. Saya juga terima kasih Mbak Asik. Menanyakan seperti ini juga saya supaya semakin tambah semangat. Iya. Ini kan gerakan kalbu. Untuk semangat seperti apa yang ditanyakan itu kita harus. Iya, dan ini pasti memberikan banyak wacana untuk semuanya yang menonton ya. Sehat terus Pak Setio. Saya berdoakan juga. Iya. Berkelanjutan tadi. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Setio. Saya tidak nyebutin cucu. Sehat-sehat selalu ya. Oke friend, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak RM Setio Harjo SH, seorang advokat ataupun lawyer tertua di Indonesia, dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat untuk kalian semuanya, khususnya bagi Anda lawyer muda yang terus bisa tetap jujur, istiqomah dan berintegritas pada profesinya ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye. Saya bertemu dengan Pak Setio dan kenal dengan Pak Setio dapat dikatakan pada akhir tahun 90-an. Tahun 90-an saya bertemu dengan Pak Setio dan itu pertama kali saya bertemu Pak Setio di mana saya diminta membantu beliau untuk menangani suatu perkara yang sedang beliau hadapi. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih sering diminta dari kantor pengacara RM Setio Harjo yang sekarang digantikan oleh putranya. Jadi saya sudah hampir lebih dari 20 tahun bertemu, berkoordinasi atau saling silaturahim dengan kantor Bapak RM Setio Harjo selama 20 tahun itu. Dan saya katakan salut dengan beliau. Pertama kali bertemu, ada beberapa hal yang saya punya kesan dengan beliau. Pesan yang pertama, beliau menghormati junior. Saya kenal beliau itu saya masih sangat muda, saya masih berapa dikatakan dosen muda di Fakultas Hukum, masih sangat muda. Sehingga jarak saya dengan Pak Setio itu sangat jauh. Pak Setio itu produk pagelaran. Saya kenal teman-teman beliau karena beliau memanggil guru besar kami itu dengan Mas. Saya tanya apa karena itu kakak angkatan. Berarti kalau beliau itu adalah teman atau adik kakak kelasnya Pak Setio, pada waktu Pak Setio itu mahasiswa, saya baru lahir. Karena saya lahir baru tahun 50-an 7, beliau sudah mendirikan kantor. Tadi saya katakan beliau menghargai junior. Pada waktu diskusi yang terasa sekali. Pada waktu diskusi dengan beliau bisa menerima pendapat dari orang yang jauh lebih muda dari beliau. Ini saya sangat hormat sekali dengan beliau, sangat hormat. Jarang sekali orang yang jauh sekali jenjang daripada jarak, daripada angkatannya yang bisa menerima. Pak Setio bisa menerima. Dan itu terlihat sekali, beliau sering sekali, meskipun tidak ada masalah, itu sering beliau tindak ke rumah saya sendiri. Untuk diskusi dan beberapa permasalahan yang beliau hadapi, meskipun tidak menjadikan saya sebagai saksi ahli. Itu yang pertama. Jadi beliau sangat menghargai juniornya. Yang kedua, bisa menerima pendapat dari orang-orang yang masih muda. Saya sangat hormat sekali. Yang ketiga ini yang saya sangat heran sekali. Beliau seorang sarjana hukum yang benar-benar nampak kalau beliau itu tidak hanya mendasarkan pada norma, tapi benar-benar penguasaan asas dan dasarnya. Ini sangat kuat sekali. Wah, ini saya sangat hormat sekali. Jarang sekali orang yang menguasai asas dan dasar-dasarnya. Beliau sangat menguasai. Saya yang junior kagum dengan beliau. Wah, ini beliau sangat menguasai asas-asas dan dasar-dasar ilmu hukum. Itu yang saya sangat respect sekali.
Dengan demikian saya menganggap wah beliau sangat mendasar sekali. Kemudian yang ketiga, saya selalu beberapa kali mendampingi beliau, diminta menjadi saksi ahli beliau. Saya lihat jiwa profesionalismenya beliau sangat besar sekali. Dia mendedikasikan untuk kepengacaraan besar sekali. Terlihat sekali dari bagaimana dia mengerjakan, bagaimana berdiskusi, sangat sekali. Beliau ternyata betul-betul patut dicontoh. Seorang advokat, seorang lawyer, seorang penasihat hukum yang patut dicontoh oleh junior-junior sekarang. Layak kalau beliau mampu mempertahankan kantornya lebih dari 60 tahun. Sangat jarang sekali seorang lawyer atau penasihat hukum yang mampu sampai di atas 50 tahun. Ini suatu hal yang hebat sekali bagi seorang Pak Setio. Pak Setio saya mampu. Tentunya ini memerlukan satu manajemen yang sangat baik sekali. Beliau mampu. Hebat sekali. Saya tidak melihat di Jogja yang mempunyai kantor kepengacaraan yang lebih atau mendekati dengan usia kantornya Pak Setio. Hebat sekali. Hormat sekali. Patut dicontoh pada pengacara muda, bagaimana jiwanya beliau. Jiwa beliau dalam penegakan hukum. Bagaimana jiwa beliau dalam mengelola kantor. Saya kira mengelola kantor pengacara itu tidak mudah. Namun sudah dibuktikan oleh Pak Setio. 60 tahun lebih beliau mengelola kantor dengan sangat baik. Sampai sekarang pun masih. Meskipun beliau sudah tidak eksis, saya dengar dari putranya, Mas Herskus, tapi beliau masih sowok tindak di kantornya. Jiwanya itu masih ada. Masih menjiwai di kantor itu. Ini suatu hal yang sangat hebat sekali untuk Pak Setio. Ini kesan-kesan saya terhadap beliau. Yang intinya untuk teman-teman pengacara muda perlu mencontoh bagaimana kiprah Pak Setio, bagaimana pengabdian Pak Setio dalam penegakan hukum di dunia kepengacaraan. Ini yang perlu menjadi suatu percontohan bagi pengacara-pengacara muda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Pak Setioharjo yang dikenal dengan Pak Raden Mas ya, atau KPH dulu yang pernah saya tahu, sudah cukup lama. Jadi mungkin sekitar tahun 80-an, kalau sekarang sudah berapa tahun ini, sampai 2021 ini ya, jadi cukup lama. Ya kenal memang saya lebih pada dunia profesi hukum. Beliau itu sebagai seorang advokat. Saya sebenarnya sebelum 86 sudah berkecimpung di dunia hukum di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Nah tentunya sangat dekat dengan profesi advokat. Dan dulu itu memang dikenal istilah ada young lawyer, ada advokat muda. Nah Pak Setio ini sudah merupakan advokat yang senior ya untuk di wilayah Yogyakarta pada waktu itu. Atau bahkan bisa jadi Pak Setioharjo ini sebagai advokat generasi pertama di Jogja ya. Jadi sebelum itu saya nggak mengenal siapa advokat sebelumnya, tapi Pak Setio ini sudah berprofesi. Bahkan angkatan beliau itu yang dulu pendiri BPJ Jakarta, Pak Marhaban Zainun juga sudah meninggal. Dulu juga setara seprofesi beliau Pak Sumartini Martodiharjo ya, juga sudah meninggal. Ada Pak Yazis Wijaya Kusuma, mungkin yang agak senior mengenal beliau-beliau itu. Nah Pak Setio itu termasuk advokat yang menurut pandangan saya adalah orang yang sangat low profile ya. Jadi tidak ingin tampil secara istilahnya untuk popularitas atau dikenal publik. Tapi justru yang seperti itu justru menjadi kesan dari para advokat-advokat muda termasuk saya ya, walaupun saya juga sudah generasi menengah mungkin medium ya, itu menjadi suri toladan ya. Pak Setio itu cara berpakaiannya rapi gitu kan. Ya sebagai sebuah profesi yang profesional itu harus berpenampilan juga menunjukkan kesan yang
terhormat ya, tapi tidak harus model sekarang istilahnya parlente gitu ya. Tapi beliau ini rapi, sederhana, ya anggun gitu. Kalau yang saya, cara bertutur kata pun ya seperti advokat yang teduh gitu, yang menyejukkan. Jadi walaupun mungkin banyak perkara besar ditangani dan berhasil, itu tidak ada kesan bahwa beliau ini sombong ya atas kesuksesan dalam jalan profesi. Dan yang saya tangkap, yang saya kenal dari 86 sampai sekarang itu, Pak Setio ini juga termasuk orang yang konsisten menggeluti dunia profesinya secara linier, tidak tergoda misalnya dalam dunia politik gitu kan. Kadang-kadang kan juga ada lah advokat yang tidak dilarang terjun di dunia politik, di dunia lain, tapi beliau itu konsisten. Kalau dalam pandangan lain mungkin istiqomah. Jadi ya sudah, profesi advokat itu ditekuni, digeluti, jalankan secara baik ya, secara ya mungkin dari segi keilmuannya itu juga beliau mumpuni, kemudian juga dari segi penampilannya juga anggun, sederhana, tapi kerjanya juga profesional. Jadi tidak sedikit juga perkara-perkara yang kita catat, yang kita baca di media misalnya ya berhasil sukses ya. Tapi di sisi lain saya juga mengenal beliau itu aktif juga di bidang sosial mungkin ya. Mungkin saya pernah ketemu dalam satu berperkara itu aktif di mungkin Legium Veteran. Itu kan sebenarnya organisasi sosial kemasyarakatan yang dalam dunia profesi advokat itu bagus-bagus saja. Jadi di samping pengabdian melalui dunia profesi advokat, berkecimpung di dunia sosial kemasyarakatan. Nah ini yang juga mestinya jangan kemudian memikirkan orientasinya ya semata-mata profesi advokat itu sudah mempunyai nilai pengabdian, tapi bukan berarti terlalu tidak memikirkan dunia luar, dunia sosial ya. Ini justru menjadi satu kebanggaan bagi para advokat bahwa advokat itu memang dimungkinkan menjalankan aktivitas sosialnya ya, kemasyarakatan itu. Nah, jadi itu beberapa hal yang bisa saya catat, dan saya dengar kalau misalnya beliau ini sudah menjalankan praktek dengan usia sekitar 63 tahun kantornya itu, saya belum lahir itu. jadi beliau memang sudah sangat amat senior. Jadi saya lahir kalau boleh dibilang 59 itu baru usia 62 ya. Tapi ternyata beliau sampai sekarang masih segar bugar. Lah ini saya kira juga di sisi lain bisa jadi kita advokat muda, mungkin advokat gaya hidupnya ya, pola pikir, keteladanan itu bisa juga menjadi resep memperpanjang usia. Karena mungkin banyak pengabdian, banyak menolong orang ya. Saya pernah mendapatkan satu kesan juga dari salah satu testimoni Pak Artijo Alkostar almarhum itu ya, di negara Amerika itu katanya ada statistik yang menunjukkan orang yang banyak bergelimpung di dunia pengabdian masyarakat itu bisa memperpanjang usia, meskipun usia itu takdir ya, takdir Allah ya. Nah, tapi barangkali memang Pak Setio ini salah satu hal yang termasuk mengindikatorkan beliau banyak pengabdian, beliau tidak ngoyo, beliau sabar itu. Sampai di usia sekarang 86 ya, sangat luar biasa. Mungkin di Jogja advokat nggak tahu, mungkin setara Pak Lasdin Ulas mungkin yang masih ada, sepuh mana, tapi yang lainnya itu sudah nggak ada. Nah Pak Setio ini masih bugar, masih sehat ini. Suatu saat barangkali beliau ada satu forum atau mungkin ada tulisan beliau tentang meniti karir profesi advokat. Apa-apa yang dikerjakan, apa-apa yang dilakukan itu success story itu bisa menjadi bacaan bagi advokat yang sekarang. Yang sekarang cenderung ke hedonis ya, mengumpulkan kekayaan melalui profesi, kadang menyimpang, kadang tanpa kode etik. Nah itu kenapa nggak bercermin pada senior-senior yang memang tuh ya ternyata bisa sukses juga tanpa harus, memang benturannya mungkin tidak sekeras sekarang ya. Nah, jadi waktu saya jadi advokat itu
di DIY ini masih dibatasi maksimal 50 orang. Di luar 50 orang, saya advokat aja harus mencari di luar DIY, saya harus lewat Jawa Tengah. Yang dari Bandung, Jakarta dulu sebelum undang-undang advokat itu harus di luar, karena Bandung tertutup, Jakarta tertutup, Jogja tertutup, saya harus lewat KTP Jawa Tengah, advokat Jawa Tengah. Nah sekarang undang-undang advokat itu justru memberikan kebebasan berprofesi advokat itu lebih mudah, tapi sisi lain kadang-kadang kehormatan profesi advokat menjadi terlupakan. Nah, mungkin tadi saya mumpung Pak Setiono masih sehat, barangkali ada yang bisa menulis kesan beliau dalam dunia profesi advokat ini bagaimana, bisa jadi keteladanan, ya paling tidak itu menorehkan catatan-catatan yang barangkali itu tidak terpikirkan atau dilupakan oleh advokat yang lebih muda, apalagi yang junior. Nah, saya kira itu beberapa catatan yang bisa kami kemukakan sependek yang saya tahu kan itu. Karena saya memang tidak pernah magang di tempat beliau, tapi perkara ketemu beliau pernah gitu kan. Yaitu jadi beliau meskipun senior waktu itu dengan saya ya sangat edukatif lah, bertemu dalam berperkara pun tidak meremehkan karena junior misalnya, tapi justru memberikan motivasi. Loh ini luar biasa. Jadi tidak mengecilkan hati orang ketika berperkara dengan perbedaan junior senior, karena bagaimanapun beliau senior, tapi justru memberikan motivasi semangat. Nah, jadi soal hasil ya diserahkan pada hakim. Saya kira itu bagus, artinya tidak menunjukkan dia lebih mungkin relasinya banyak, itu tidak ada kesan seperti itu. Nah, itulah saya kira catatan-catatan mungkin itu juga menjadi salah satu informasi pada advokat-advokat junior ya untuk meneladani. Jadi kalau bisa dibilang memang Pak Setio ini banyak saya dengar beliau disebut dengan Romo ya, itu ya pantas beliau ini sebagai bapaknya advokat di Jogja gitu salah satunya. Nah, artinya itu banyak advokat yang lain, tapi Pak Setio ini punya spesifikasi tersendiri, tapi justru spesifikasi yang positif tadi, kesederhanaan, kelembutan, walaupun mungkin pandai tidak menunjukkan kepandaiannya, walaupun sukses tidak menampakkan kesuksesannya. Itu loh profil yang saya garis bawahi untuk beliau. Terima kasih saya kira itu.